Masa Prapaskah, saudara, dalam bahasa Latin Quadrasema berarti 40 hari. 40 hari. Kita lihat 4 lilin sudah menyala, berarti 4 minggu telah kita masuk. Masa dalam kalender gereja buat kita umat Kristiani yang dipanggil untuk menjalani disiplin latihan rohani kita dengan lebih intens. Ada 4 hal yang utama, yang penting selama masa Prapaskah untuk kita latih bersama-sama. Yang pertama, kita dipanggil untuk lebih bertekun di dalam doa. Mendekatkan diri kita kepada Tuhan, membangun hubungan, komunikasi yang dalam doa yang mendalam kepada Tuhan. Yang kedua, masa Prapaskah memanggil kita untuk meningkatkan latihan rohani kita, melawan hawa nafsu dalam kehidupan kita, keinginan daging kita ini, mengatur keinginan hati kita ini dengan berpantang, dengan berpuasa. Kita belajar untuk menyangkal diri kita, melawan kehendak diri kita sendiri dan menggantikannya dengan kehendak Tuhan, dengan kita lebih intens untuk mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, membaca, merenungkan, mendalami, menghayati firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Yang ketiga, sebagai aktivitas selama 40 hari ini, kita dipanggil sesuai dengan tema kita hari ini, untuk menghayati kekuatan cinta kasih Tuhan. Menghayati kekuatan cinta kasih Tuhan. Dalam gereja Katolik, latihan rohani dijalani dengan devosi jalan salib. Tahap demi tahap sengsara dan kematian Tuhan dihayati dengan dalam untuk melihat kekuatan dari cinta kasih Tuhan, devosi jalan salib, agar kita menyambut cinta kasih Tuhan dan kita memiliki juga kekuatan dari cinta kasih Tuhan itu, sehingga dalam hidup kita juga mau makin serupa dengan Kristus yang memiliki kekuatan cinta yang memampukan kita untuk rela dan berani untuk berkorban. Lebih banyak kita dapat melakukan amal kasih kita, memperhatikan, membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan. Itulah aktivitas Prapaskah yang terpenting, saudara. Dari kedatangan Tuhan Natal sampai dengan jalan salib, kesengsaraan yang ditempuhnya hingga kematiannya, mendemonstrasikan dengan nyata apa yang dinyatakan dalam pembacaan Alkitab kita yang pertama. Dengan gamblang dikatakan di dalam Mazmur 113, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas kita orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan anugerah keselamatan. Bagi kita sebagaimana selama masa Prapaskah ini kita berseru, Hosana, Hosiana, kasihani kami Tuhan, tolonglah dan selamatkan kami. Sejauh langit dan bumi, itu kata yang dipakai oleh pemazmur. Itulah kekuatan cinta kasih Tuhan. Berarti tak terukur, panjang, lebar, dalam, tinggi. Dan dalam pembacaan kita pertama dinyatakan dengan sangat jelas, kita ini hanya debu di hadapan Tuhan. Tak ada satupun kita yang suka dengan debu. Mengingatkan bahwa jarak dan keberadaan kita manusia yang hanya debu dibanding dengan Tuhan yang mulia itu begitu jauh, tak sebanding, begitu berbeda. Namun, saudara, kita menghayati bersama Dia yang mulia, bersedia turun dengan sangat rendah, menjelma menjadi sama dengan kita dengan daging. Dan sebagai manusia dalam bentuk yang kecil,
dalam strata yang lemah dan mengambil rupa seorang hamba yang melayani. Sejauh langit dan bumi dia tempuh, dia seberangi untuk menyelamatkan manusia yang terpisah dari Allah. Kita yang tidak pernah tahu jalan menuju ke surga, tetapi Tuhan sendiri yang menghampirinya dan menyatakan dan menunjukkan jalan kebenaran, kebangkitan, dan hidup itu. Itulah kekuatan cinta untuk kita hayati bersama selama masa prapaskah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebuah kekuatan cinta yang sukar untuk dapat kita gambarkan. Sehingga dalam pujian tadi, bahkan kalaupun lautan itu tintanya dan kertasnya itu langit, tak dapat kita menggambarkannya. Luas dan dalamnya kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar sehingga menutupi begitu banyak pemberontakan dan kesalahan kita. Kasihnya adalah BMW. Kasih BMW bukan mencintai mobil BMW. Bagaimanapun, walaupun, meskipun, bagaimanapun keberadaan kita, kondisi kita yang berdosa, yang tak layak di hadapannya, namun kasihnya tidak membalas setimpal dengan perbuatan kita, dengan pemberontakan kita. Bahkan disingkirkannya jauh-jauh pelanggaran kita. Itulah pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kedatangannya menyatakan kekuatan kasih agape yang menembus semua jarak dan penghalang yang memisahkan manusia dengan Allah. Seperti tingginya langit dan bumi. Segala kemustahilan dan keajaiban dilewati dan diseberangi demi untuk menjangkau kita. Maka saudara, mari kita bersama mencoba untuk merasakan bedanya pada waktu kita mau melakukan sesuatu yang dilandasi dengan cinta kasih dan sesuatu yang kita lakukan tanpa landasan cinta kasih. Tanpa kasih, saudara, maka akan ada banyak tindakan dan perbuatan yang tidak akan mau untuk kita lakukan. Ataupun kalau kita melakukannya, kita lakukan dengan sangat terpaksa. Kita rasakan sebagai beban yang berat dalam kehidupan kita. Kita lakukan dengan duka dan paksa. Mungkin kita akan bersungut-sungut. Sumpah, kita sebel, kita jengkel, kita marah. Dan berapa banyak juga kita putus asa dengan apa yang harus kita lakukan. Namun saudara, kita mau diajak selama masa prapaskah ini merasakan bedanya kalau kita melakukannya dengan cinta. Kita akan melihat kekuatan cinta yang tak terhingga. Semua kita lakukan dengan cinta. Tiba-tiba tidak akan lagi kita rasakan sebagai beban dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang hidup di zaman seperti saya dan nyanyian tahun 70-an dinyanyikan oleh Bobby Scott dan Bob Russell menyatakan hakikat kekuatan cinta. Judulnya ya, He Ain't Heavy, He is my brother. Tidak ada yang berat, tidak menjadi beban bagi, karena dia adalah saudaraku.
Kalau saudara perhatikan lagu ini, saudara berbicara mengenai perjalanan yang panjang. The road is long with many. Seterusnya saudara ya, itu lagu yang menjadi sangat populer. But I'm strong enough to carry him. He and I tidak menjadi beban sama sekali bagi. Ini berkisah, saudara, lagu ini seorang anak laki-laki yang kurus kering, tetapi harus berjalan kemana-mana dengan memikul saudara kandungnya yang lumpuh sejak lahir. Maka dialah yang selalu membawanya dengan dipikulnya kemana-mana. Dan melihat hal yang seperti itu orang kurus menjadi sangat prihatin. Dan berkata, kasihan kamu. Sehingga harus memikul beban kemana-mana. Beban hidupmu pasti berat, menindih berat hidupmu. Namun lagu ini berkata, anak yang kurus ini menjawab, ia sama sekali bukan beban buat. Dia saudaraku. Maka dia memikul kemana-mana pun tidak menjadi beban. Suatu perbuatan yang dipandang beban buat orang lain dilakukan dengan sangat duka dan paksa. Nyatanya tidak. Bagi orang lain yang melakukannya seperti anak kurus memikul saudaranya kemanapun, baginya bukanlah beban. Semua tergantung alasan kita melakukannya. Jika kita melakukannya karena kekuatan cinta, saudara akan lihat perbedaan. Saya mengajak kita melihat Yakub. Ketika hati Yakub digetarkan oleh cinta kepada Rahel. Kita lihat dalam pembacaan bagaimana demi untuk cinta. Dia bersedia mengabdi kepada Laban 7 tahun penuh. Sebelum boleh meminang Rahel. Jadi Yakub tidak asal bekerja. Ia juga tidak bekerja oleh karena uang atau harta. Namun dia bekerja 7 tahun. Demi dan karena cinta. Ia bekerja dengan penuh cinta. Kekuatan cinta dari Yakub terhadap Rahel itu, saudara, digambarkan memberikan tekad, semangat, kekuatan, ketekunan, dan apa hasilnya? Kita dapat lihat, saya akan bacakan dari ayat ke-20 kisah mengenai Yakub dan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu penuh dengan beban yang harus dikerjakan dalam pandangan orang, tetapi bagi Yakub, oleh karena kekuatan cintanya, 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ayat 20. Sangat berbeda, bukan? Betapa banyak hal yang nampak menjengkelkan dalam hidup kita. Melelahkan. Dihindari oleh orang. Namun dapat dilakukan dengan setia oleh pelaku. Mengapa? Mengapa? Cinta, saudara, membuat segala yang kita rasakan dan cara pandang kita menjadi berbeda. Merawat orang yang terluka, yang bau, menjijikkan, lepra, kusta pada zaman dahulu, yang dianggap sama seperti AIDS pada zaman sekarang ini. Tak ada satupun orang mau melakukan. Dan di India, saudara, begitu banyak orang yang terlantar, bau, menjijikkan oleh karena lepra. Namun datang misionaris dengan cinta kasih. Cinta kasih. Membawa kekuatan cinta Tuhan ini.
yang dipimpin oleh Ibu Teresa. Dan merawat dengan lembut mereka semua yang dibuang, disingkirkan, dan disisihkan dalam kehidupan. Mendampingi ayah yang sakit, seperti yang dilakukan John Retika saat ini. Mendampingi anak belajar, meskipun kita dalam kelelahan. Menghantar nenek kita yang lanjut usia untuk berobat rutin. Memasak untuk banyak orang di gereja, termasuk yang kita lakukan usai ibadah kita. Semua dapat menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Namun saudara, rasakan beda jika kita melakukannya dengan cinta dan kasih. Ini kisah saudara seorang istri bernama Muriel. Harus menderita Alzheimer, gangguan fungsi otak, dan makin hari menjadi makin parah. Dia tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk makan, untuk mandi, buang air, dia harus dibantu dan dipapah. Dan suaminya adalah Robertson McQuillan. Dan baru saja dilantik menduduki jabatan yang dicita-citakan sebagai dosen. Ia menjadi rektor dari Universitas Internasional Columbia. Sesuatu yang lama dicita-citakan. Namun kita dapat melihat kekuatan cinta yang berasal dari Tuhan yang ditunjukkan oleh Robertson terhadap istri. Ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya, dirintisnya, dicita-citakannya demi untuk dapat merawat istrinya sendiri dan tidak diserahkan kepada orang lain. BMW, bagaimanapun, meskipun, walaupun, apapun kondisi istrinya, dan meskipun, dan walaupun, dan bagaimanapun besarnya pengorbanan yang harus Robertson lakukan, dia melakukannya. Dilakukan Robertson dengan setia. Mengapa? Kita melihat kekuatan cinta. Semua akan terasa berbeda jika kita lakukan karena dan dengan cinta. Maka pada tanggal 14 Februari 1995 adalah hari yang istimewa buat Robertson dan Muriel. Oleh karena itulah tanggal di mana Robertson meminang Muriel dan menjadikan istrinya 47 tahun yang lalu. Robertson melamar Muriel. Maka dia memandikan Muriel, menyiapkan sesuatu yang surprise untuk makan malam bersama mereka. Dan menjelang tidur, Robertson mencium Muriel yang sudah seperti barang yang tergeletak, tak berdaya sama sekali. Menggenggam tangannya dan berdoa, Bapa Surgawi, jagai kekasih hatiku sepanjang malam. Biarlah ia mendengar nyanyian malaikat surgawi, sehingga menghibur hatinya yang sakit. Dan pagi harinya, saudara Robertson sedang berolahraga dengan sepeda statisnya. Muriel terbangun, dan ia tersenyum kepada Robertson. Dan untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, Muriel tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Dia memanggil dengan lembut, seperti Ibu Rita memanggil Tim. Honey, sayangku.
Dan Robertson terkejut dan melompat dari sepeda statisnya dan memeluk Muriel. Dan dengan kata yang sukar Muriel berkata, "Honey, demi untuk merawatku, engkau telah meninggalkan segala-galanya. Bahkan rela kehilangan yang kau cita-citakan. Terima kasih untuk kekuatan cinta." Saudara, itulah kata terakhir yang diucapkan oleh Muriel. Robertson menyatakan tak ada beban sama sekali apapun yang dilakukan demi untuk istrinya. Ia bahagia. Aku bahagia, katanya. Dan Muriel pun mengucapkan kata terakhir. Betapa bahagianya aku beroleh cinta. Nah, saya membaca dan melihat alangkah indahnya kekuatan cinta. Segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan cinta. Tak ada kepedihan yang terlalu berat untuk dipikul. Cinta, saudara, adalah daya dorong yang sangat ampuh untuk kita dapat selalu melakukan yang terbaik. Meskipun menjalani kegetiran yang sangat getir, tetapi kita tidak melelehkan air mata dan isak tangis. Meskipun melalui kepahitan yang sangat pahit, tetapi kita lakukan tanpa mengeluh. Meskipun kita harus melewati lembah kekelaman, tetapi kepala kita tetap tegak. Maka tidak heran, saudara, Salomo mengatakan, cinta kuat seperti maut. Itulah kekuatan cinta, saudara. Digambarkan Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Begitu kuat, bahkan maut dan kematian pun tidak dapat memisah. Berapa banyak kita dapat lihat ibu yang rela mati untuk anaknya. Romeo and Juliet. Kekuatannya seperti nyala api melampaui maut dan kematian. Cintanya adalah nyala api Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara, itulah cinta kasih yang dinyatakan di jalan salib. Saat kita melakukan devosi jalan salib dengan sungguh, kita akan melihat kekuatan cinta Tuhan kuat seperti maut. Kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Jalan salib, saudara. Itulah cinta kasih Tuhan yang sungguh tak masuk di nalar kita. Kekuatannya, tubuh dan darahnya akan kita rayakan dalam perjamuan kudus Jumat Agung nanti. Dianugerahkan kepada kita. Begitu besar cintanya untuk menebus kita yang hanya debu dan tanah di mata Tuhan. Maka saudara, mari kita masuki masa Prapaskah ini. Terus kita menghayati, kita meneladani kekuatan cinta kasih Tuhan yang rela berkorban. Inilah panggilan kita selama masa Prapaskah. Cobalah latih dirimu. Lakukan segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik pelayanan, pengabdian, apapun di gereja. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan untuk sesama kita.
Cobalah kita belajar lakukan karena dan dengan cinta. Dan lalu kita akan lihat perbedaannya. Maka mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam cinta, kekuatan cinta kasih Tuhan agape untuk melandasi setiap perbuatan, pelayanan, aktivitas kita, tindakan hidup kita berkeluarga, ucapan, tindakan kita dimanapun dan kapanpun. Lakukan dengan kekuatan cinta. Amin.